Maulidia Dini. Udah aku jawab. Bisa aja. Oke, Maulidia Dini jadi pacarnya tuh, Maulida. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa sih bentar Kang, bentar. Izin. Kenapa sih kamu nanyain pacarnya Bang Billy? Kalau misalkan Bang Billy nggak punya pacar, kamu mau nggak jadi pacarnya Bang Billy? Walaupun anak kita ada 1. Ya Allah, anaknya 1. Kenapa lu mau yang anaknya 5? Ntar gue cari. Aku tuh pengen punya. Ya, udah deh. Yuk lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Pak, kalau misalnya Bang Billy udah nggak punya acara di program-program TV nih, rencana kedepannya tuh Bang Billy mau ngapain? Rencananya. Kalau untuk rencana sih sebenarnya jujur kalau gue tuh tipe orang ya tergantung orang sih. Mungkin orang punya planning, punya rencana untuk ini segala macam. Ya sebenarnya di satu sisi gue punya rencana, tapi gue tuh tipe orang ya kadang ada rencana kadang enggak. Nah gue tipe orang kan kalau gue tuh kayak ya udah jalanin aja lah apa yang gue harus gue jalanin. Even gue nanti ke depan seperti apa, nanti gue mau seperti apa, mau kemana, ya jalanin aja. Yang penting gue bisa makan sehari-hari, gue nggak jalan sama orang, gue bisa beribadah, udah cukup. Itu aja. Kan kadang orang kalau ya ada juga sih kerja sampai akhirnya uang kerja buat bayar rumah sakit satu mungkin, terus kerja capek dia nggak ingat waktu, terus nggak bisa nikmatin uangnya, itu yang kedua. Terus juga banyak duit juga belum tentu menjamin kebahagiaan. Nah gue tuh kayak tipe orang kayak ya udah yang penting gue bisa makan, ada kerjaan rezeki alhamdulillah jalanin, ya enggak ya gue nikmatin apa yang gue udah punya gitu sih lebih tepat. Atau lagi lo mau dia? Satu lagi ya, sama sini boleh kali Bang ngasih tips buat cowok-cowok di luar sana tuh ya yang mukanya pas-pasan biar ceweknya banyak gitu, biar dapet cewek. Gimana? Kasih tips buat cowok-cowok di luar sana yang mukanya ya pas-pasan tapi biar dapet cewek cantik gitu. Mana caranya? Coba tolong kasih tahu. Oke, gue nih muka pas-pasan gitu maksudnya. Gak ngomong gitu sih, cuma minta aja tips gitu. Minta tips buat cowok-cowok yang pas-pasan tapi biar bisa dapetin cewek banyak dan cewek cantik gitu. Cewek cantik gitu. Gimana? Ya kita ngomong realistis ya. Ya. Yang pertama adalah sebenarnya cewek itu tidak, ya kebanyakan cewek itu ya ada yang memandang fisik, ada juga yang enggak. Tapi kalau misalkan ada cowok yang mukanya biasa aja, standar lah ya, mohon maaf ya sekali lagi gue nggak menyinggung siapapun. Ada cowok yang mukanya standar kayak Billy Saputra tapi punya hati yang baik, tulus, terus menghargai perempuan, dan dia ibarat kata ada money. Ya ngomong realistis ya Kang Harman, punten ya. Iya sayang ya. Iya. Cowok biasa tapi punya money, menghargai wanita, topan sama wanita, baik, punya hati yang tulus, insya Allah ya dengan sendirinya wanita itu akan mau sendiri kok. Gitu sih. Nggak jaminan cowok ganteng banyak duit itu bisa nyakitin perempuan, udah. Apalagi punya jabatan, udah. Mendingan cari cowok kayak Billy Saputra, muka biasa tapi bisa bikin kamu bahagia. Wih, cakep banget. Itu tagline gue, Kang. Oke. Jadi gue punya tagline kayak gini, Kang. Buat para cewek-cewek, dimanapun kamu berada, please, kamu jangan menilai cowok itu karena dari wajah, jabatan, atau kekayaan. Belum tentu yang punya jabatan, punya wajah tampan, atau kekayaan bisa bikin kamu bahagia. Mendingan kamu cari cowok yang biasa aja kayak Billy Saputra, tapi bisa membuat kamu bahagia. Waduh. Benar. Oke. Sekarang kita ke Bambang. Maulidia di mute dulu ya. Bang. Terima kasih, Halo, ya.
Ya elah itu belakangnya backlight bro. Mas Bambang. Bisa nggak dimatiin tuh lampunya? Kalau nggak kameranya kebalik sini bro. Sorry maaf. Kameranya kayak ngebelakangin lampu. Oh, lu di depan belakang kanan kiri ada lampu ya bro. Lu kayak rumah lu kayak di warung ya bro, banyak lampunya. Ini di warung bukan di warung. Oh di warung. Iya. Coba mau ngomong apa ya? Oke. Ini ada 2 pertanyaan nih Kang. Ya, pertama, arti fans buat Bang Billy itu apa sih, terutama Ababil? Hah? Arti fans buat Bang Billy itu apa, terutama Ababil itu? Ababil. Arti fans. Ya. Ababil. Ababil. Kalau menurut gue, ya fans itu kan sebenarnya musiman Kang, tapi ada juga beberapa fans gue yang memang benar-benar tulus sama gue, yang ngikutin gue dari awal karir sampai sekarang. Gitu loh, gue bisa menilai dan gue bisa mengetahui siapa aja orang-orang yang memang benar-benar care dan tulus sama gue. Jujur Kang, fans itu fans musiman, fans yang bisa dibilang cuma sesaat, ada banyak, bukan ada. Lagi senang-senangnya tiba-tiba ya udah. Tapi kan ada juga yang benar-benar ngefans sama kita dari awal sampai akhir sampai terakhir ini, sampai sekarang ini mas, yang benar-benar support. Ini ada suara apa sih? Mic-nya Bambang. Ya, kalau nggak ngomong lu mau mute dulu. Jadi gini suruh ngomong. Iya kayak, nah bagus. Iya kayak ada fan yang memang benar-benar tulus yang support gue sampai sekarang ini. Ya sebenarnya ya untuk semua fans gue yang sayang dan tulus sama gue terima kasih. Yang pertama, gue cuma bisa ngucapin, gue nggak bisa ngasih sesuatu hal yang membuat ya kalian mungkin bahagia atau apapun. Gue cuma bisa ngasih kebahagiaan ya cuma dari ucapan gue terima kasih buat para fans yang memang tulus sayang sama gue. Gue nggak bisa ngasih apa-apa ya, cuma ngasih kebahagiaan dari ketika gue tampil TV. Mungkin kalian bahagia ngeliat gue, alhamdulillah gue bersyukur. Ya mudah-mudahan selalu support dan selalu sayang sama gue. Arti fans ya segalanya sih buat gue. Tanpa fans gue nggak bisa berdiri sampai sekarang ini. Tanpa dukungan-dukungan orang-orang, sebenarnya nggak fans sih, dari keluarga gue, orang tua, orang terdekat gue, orang-orang yang sayang sama gue, yang tulus sama gue, itu yang membuat gue sampai sekarang bisa berdiri di dunia entertain. Itu aja sih. Oke bang, pertanyaan kedua. Apa kan banyak di komentar negatif dari orang-orang. Kalau Bang Billy itu ada baca komentar itu. Kalau nggak salah, Bambang mau nanya apa gimana dengan komentar negatif kan ya terhadap Bang Billy kan? Dibaca-baca nggak sih Bang Billy kalau komentar negatif? Dibaca-baca nggak komen-komen negatif kayak gitu? Terus keluhnya tuh gimana sebenarnya gitu kalau baca komentar negatif itu? Berarti ada orang yang nggak suka dong? Iya dong. Nah, jadi Kang Arfan lebih paham lah. Apalagi kita orang entertain. Pasti ada pro dan kontra. Ada yang orang suka sama kita, ada juga orang yang nggak suka sama kita. Betul dong Kang? Jangankan kita Kang. Ibarat kata, mohon maaf ya kalau salah ya, Nabi Muhammad aja ada orang yang nggak suka sama Nabi Muhammad. Apalagi kita yang banyak dosa, kita banyak kesalahan. Hati kita masih hati jahat, busuk, masih kotor kasarnya ya Kang. Manusia yang biasa aja. Ya hal yang wajar lah orang nggak suka sama kita. Betul. Tapi kita menyikapi, khususnya gue menyikapi ya udah. Ini yang menjadi konsekuensi gue. Gue sebelum masuk di entertain selalu dikasih wejangan sama almarhum Olga. Jadi Bill, kalau misalkan lu udah masuk di entertain, lu harus siap dari segala sesuatunya. Ya orang yang nggak suka sama lu, ya kalau orang suka sama lu ya bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang nggak suka sama lu harus terima. Karena konsekuensinya seperti itu. Ya udah, gue harus terima sekarang gitu loh. Ya gue udah pasti tahu lah. Semua artis pasti tahu lah, ada yang nggak suka sama artis itu pasti tahu lah, pasti setidaknya baca ya pastilah, nggak bisa dipungkiri. Benar nggak Kang? Benar. Ya paling ya gue mah jujur ya, orang yang suka sama gue paling ya alhamdulillah rabbil alamin sih. Maksudnya ya paling 80% suka sama gue, 20% yang nggak suka sama gue, mungkin seperti itu. Bisa kita menilai lah. Oke. Siap, kalau gitu Bambang, Maulida, nuhun pisan ya, makasih banget ya. Makasih ya. Panjang umur kita semuanya, terus sehat-sehat kalian. Amin ya Allah, amin. Mau lagi sama Billy, Pak. Bye. Iya. Makasih Maulida, Mas Bambang. Bill, terusin ya Bill. Siap Kang. Bill,
gue kan waktu kemarin ngawangkong ke berapa gitu ya, ke episode berapa, gue pernah bintang tamunya itu Memes ya, Memes bintang tamunya Memes, terus dia bilang apa namanya dia sih ngerasa nggak pernah jadi korban PHP lu, dia bilang gitu. Nah, lu suka PHP cewek nggak sih? Lu tipe yang seperti apa? Atau lu tuh tipe yang kalau lu seneng cewek ya udah lu mah langsung aja gitu, nggak. Jujur kalau gue nggak pernah nge-PP no cewek. Jadi gini, ketika gue goda-godain itu mungkin dari just profesional gue, Kang. Itu pertama, Kang. Ketika gue kayak goda-godain atau ngerayu di luar kamera, gue sih enggak sih sebenarnya. Paling gue mungkin lebih tepatnya ya gue rame aja. Gue ketemu sama orang baru kalau bisa ya so kenal so deket aja. SKSD apa sih? SKSD itu aja lah. Ya tergantung orang menilai gue seperti apa. Tapi kalau misalkan kalau di TV kan kayak gue ngerayu, gue gombal-gombal, gue pegang-pegang, kesannya gue kayak sosok playboy, sosok ganteng, sosok PHP cewek. Padahal sih ya itu mah just profesional gue yang tadi gue bilang, Kang. Di balik itu gue insya Allah gue nggak pernah PHP. Ya tergantung orang menilai, tergantung perempuan menilai seperti apa. Gue sih pengennya ya kenal dekat udah. Kalau memang nyambung satu sama lain, saling nyaman, kalau memang jodoh jalanin ya udah gitu aja sih, Kang, sebenarnya. Bener. Nah sekarang cewek idaman lu tuh seperti apa sih? Tete Dewi. Ya kan nggak, maksudnya gini, Tete Dewi tuh kayak apa? Kan lu nggak penilaian lu sama gue kan bisa beda, men. Iya. Cewek idaman, Kang. Waduh. Karena berhubungan dengan pertanyaan gue yang berikutnya. Cewek idaman. Cewek idaman lah. Sebenarnya gini. Cewek future lu gitu. Ini sebenarnya gini, ketika cewek bisa membuat gue nyaman, itu mungkin cewek idaman gue. Berarti gue nggak bisa. Oke, berarti 30 cewek yang tadi itu nggak membuat lu nyaman. Gue nggak bisa bilang seperti itu. Ketika gue ngejalanin nama tuh 30 cewek itu, gue ngerasa nyaman, dan itu salah satunya menurut gue ya itu wanita idaman gue. Nah ketika memang udah nggak sejalan ya memang udah bukan jalannya dan bukan jodohnya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu dong. Lah gila, gue nggak jujur kan, ketika gue jalin hubungan sama seseorang itu bikin gue nyaman lah, itu ini cewek idaman gue kan. Iya dong. Benar. Oke, nah sekarang gue pertanyaan gini, kan 30 cewek sempat membuat lu nyaman. Nah, gue pengen tahu nyamannya lu tuh kayak apa? Kang, nyamannya gue lo mau tahu, Kang? Gue cukup diperhatiin. Oke. Gue nggak minta apa-apa, Kang. Gue nggak pernah minta sedikit pun sama perempuan, Kang. Asal lo tahu ya. Secara materi nggak perlu. Gue tipe orang yang mengerti. Gue ngomong belak-belakan sama lo di sini. Gue tipe orang yang mengerti sama perempuan, Kang. Gue nggak pernah meminta sedikit pun soal materi sama perempuan. Gue nggak pernah mau dibayar sama perempuan. Ya. Cowok lah ya, cowok, lu tuh cowok banget nih, cowok. Kang, apa perlu gue bongkar, Kang? Apa tuh? Jangan, rumah gue jangan dibongkar. Kayak waktu itu nih, gue cerita ya. Waktu itu gue sama Sanas, sama Raffi di acara Sultan SCTV. Itu baru kemarin gue bukan cerita, Sanas sama gue cerita. Tanya Sanas masih hidup, gue nggak ngomong bohong demi Tuhan ya. Sanas bilang sendiri, waktu zaman gue sama Sanas perform di atas panggung atau di tempat televisi, gue kesannya gue yang dibayarin sama Sanas. Kesannya gue kayak nggak modal gitu. Tapi itu gue itu mainan gue sama almarhum, sama Raffi, sama Sanas. Nah ketika gue ketemu sama Sanas di Sultan, ya kita ngobrol-ngobrol. Sanas bilang sendiri, ya badan pilih sendiri ya, yang waktu itu bayar sendiri. Tapi kesannya kayak ya gitu.